muliakan. Hadirin yang saya muliakan, belajar kita hakikatnya itu adalah apa? Talabul ilmi, mencari ilmu. Untuk masalah hasil, itu adalah Allah yang menentukan, ataupun karena ridho Allah menentukan, sehingga ketika kita bisa melaksanakan sesuatu hakikatnya adalah karena Allah, bukan karena diri kita yang mampu. Maka dari itu sifat wajib Allah ataupun Rasulullah, sifat mustahil Allah ataupun Rasulullah, dan sifat jaiznya Allah ataupun Rasulullah, marilah kita pelajari dengan seksama. Namun tidak pahamnya sebuah hafalan kita, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, yang kita hormati guru-guru kita semuanya dimanapun beliau berada, yang insya Allah beliau selalu diberikan kenikmatan oleh Allah, ketaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala urusannya dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang saya muliakan pemirsa dimanapun Anda berada, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah ya, karena izin Allah, rahmat Allah, kita bisa bertatap muka kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita bait-bait Aqidatul Awam, yang mana pada kesempatan kali ini hadirin yang saya muliakan, kita lanjut bait Aqidatul Awamnya, yaitu bait yang kelima ya. Mari bersama-sama kita simak pembelajaran kita, sehingga semoga ya dengan pembelajaran kita ini bisa mendapatkan pintu-pintu Allah berupa pintu hidayah Allah, sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan di dunia ini tanpa adanya rasa khawatir sedikit pun, karena lillahi ta'ala. Pemirsa yang saya muliakan, ayo bareng-bareng belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifa. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifa. Alhamdulillah. Wa ba'du lan sawisi kang disebut, berarti pertemuan yang lalu kita sudah membahas bait awal 2, 3 maupun 4. Nah, wa ba'du lan sawise kang disebut sing mengkono wis kelewat, fa'lam mongko ngertiya sira biwujubil ma'rifah maring weruhi sira kelawan wajibe ngaweruhi. Min wajibin lillahi isrina sifat, saking sifate kang wajib keduwe Allah Subhanahu wa ta'ala, rupane 20 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ketahui, para hadirin yang saya muliakan, sebagai orang muslim ataupun muslimat lah, kita semuanya harus mengetahui sifat Allah, baik sifat wajib Allah ataupun sifat mustahilnya Allah ataupun sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sifat wajib Rasul, mustahil Rasul maupun jaiznya Rasul. Kita harus pelajari itu. Ada yang mengatakan seperti ini, yang hadirin yang saya muliakan, bagaimana Pak ya ketika belajar kita tentang sholat, belajar kita tentang kitab-kitab, belajar kita tentang hafalan-hafalan, namun ketika kita belajar demikian tersebut,
ada yang tidak bisa kita praktekkan, ada yang tidak bisa kita amalkan. Hadirin yang saya muliakan, belajar kita hakikatnya itu adalah apa? Talabul ilmi, mencari ilmu. Untuk masalah hasil, untuk masalah hasil itu adalah Allah yang menentukan, ataupun karena ridho Allah menentukan, sehingga ketika kita bisa melaksanakan sesuatu hakikatnya adalah karena Allah, bukan karena diri kita yang mampu. Maka dari itu sifat wajib Allah ataupun Rasulullah, sifat mustahil Allah ataupun Rasulullah, dan sifat jaiznya Allah ataupun Rasulullah, marilah kita pelajari dengan seksama. Namun tidak pahamnya sebuah hafalan kita, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita belajar tentang bait yang kelima. Para hadirin yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah miwajibin lillahi isrina sifat. Sifat Allah, sifat Rasulullah yang akan kita pelajari pada bait ini adalah selanjutnya bahwa fallahu mawjudun qadimul baqi. Kita akan bahas ke pertemuan yang akan datang. Pada garis besarnya bait yang kelima ini adalah kita belajar tentang meyakini sifat Allah, meyakini sifat Rasulullah. Apakah kita harus meyakini sifat-sifat tersebut? Apakah sifat tersebut itu sama pada sifat manusia? Dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Jawablah bahwa Allah memiliki sifat wajib yang harus kita ketahui. Dan sifat Allah pastilah ada pada Allah, tak bisa kita samakan dengan manusia yang tersifat pada diri kita masing-masing sebagai manusia. Nah, karena ada yang namanya sifat jaiz Allah ataupun sifat mustafil Allah, yang mana bisa melalui akal, sama seperti kehendak Allah, sama seperti kekuasaan Allah, tidak juga bisa berakal untuk memahami sifat Allah, memahami sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pemirsa yang saya muliakan, pada bait ini bahwa fa'lam, Imam Ahmad Marzuki menghendaki dengan fi'il amrnya, maka ketahuilah, ya, maka ketahuilah. Kita dituntut untuk memahami agar meyakini sifat-sifat Allah, adanya 20 dari maujud, qadim. Ketika dibahasa Jawakan, disiirkan maring kalimat Jawa, syair-syair Jawa. Wujud idam baqa mukhalafatu lil hawa disi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah mudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Wong Jawa siire syair zaman semono pada hakikatnya menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya muliakan, semoga belajar kita bisa mendapatkan ridho Allah. Karena semua yang kita pelajari, apapun itu, baik dari hafalannya, ataupun dari sebuah perilakunya, ataupun dari segala teori-teori yang telah dipahamkan olehnya, maka semuanya adalah dari Allah. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Manusia pada hakikatnya dhaif, lemah. Seperti saya ini dhaif, lemah. Tapi namun ketika ada yang bertanya, kenapa Anda bisa? Ya, jawablah adalah karena Allah. Karena Allah. Maka dari itu fa'lam, ngerti ya sira, kita diharapkan untuk mengetahui sifat-sifat Allah yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Maka ayolah selalu berkesinambungan agar pelajaran ini selalu kita simak sehingga kita paham dengan apa isi yang ada di kitab Aqidatul Awam karangan Imam Ahmad Marzuki. Seperti pada pertemuan yang kemarin, yang awal, bahwa beliau adalah alim ulama yang pada masanya tersebut beliau pernah bermimpi bertemu Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menghasilkan kitab yang namanya kitab Aqidatul Awam. Di sini kita ayo bersama-sama belajar memahami kitab Aqidatul Awam karena ridho Allah, karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam belajar kitab Aqidatul Awam dan semoga kita semuanya dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini, pertemuan bait yang kelima, kita mempelajari setelah Imam Ahmad Marzuki memberikan syair dari ayat ataupun bait 1, 2, 3, dan 4. Yang kelima adalah kita diwajibkan untuk memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila pada pertemuan kali ini banyak kekurangannya, silahkan kritik saran ataupun kita bertemu duduk bersama dan kita membahas tentang kitab Aqidatul Awam dan banyaklah kekurangan yang masih saya harus pelajari. Ketika ada kebaikan saestu pastilah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ada sebuah kesalahan baik dari ucapan ataupun perilaku pastilah datang dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.